Keseimbangan kepentingan sektoral dan kinerja organisasi sebagai wujud aplikasi bela negara dalam profesionalisme ASN. Yang pertama kita bahas adalah kepentingan sektoral dan kinerja organisasi. Sentimen dan kepentingan sektoral sering menjadi hambatan dalam melakukan koordinasi dalam organisasi. Kajian pemetaan dan evaluasi efektivitas regulasi sektoral dan desentralisasi terhadap pelaksanaan otonomi daerah oleh Bappenas pada tahun 2010 menyebutkan terdapat kurang lebih 87 regulasi sektoral yang mengatur 31 urusan yang dilimpahkan kepada pemerintah daerah dan merangka penerapan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah. 29 diantaranya bidang urusan tersebut mengalami tumpang tindih atau terdapat potensi masalah. 2 tahun berselang sejak kajian oleh Bappenas tersebut, Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) membuat kajian mengenai reformasi regulasi Indonesia pada tahun 2012. Terdapat beberapa peraturan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dengan tingkat lebih tinggi sehingga tercipta ketidakpastian peraturan. Akibat dari situasi ini, Kementerian Lembaga Sektoral tampak lebih berkuasa atas kebijakan-kebijakan sektoral mereka, dan kepentingan sektoral memiliki kecenderungan politik yang besar. Kedua, aktualisasi bela negara dalam profesionalisme aparatur sipil negara. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara menjelaskan bahwa untuk mewujudkan tujuan nasional yang diamanatkan dalam konstitusi diperlukan ASN yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi dan nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat, dan mampu menjalankan sebagai perekat pemersatu dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Pasal 9 Ayat 1 menjelaskan bahwa bela negara merupakan suatu sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Salah satu bentuk aktualisasi bela negara yang menjadi contoh adalah tugas evakuasi korban kecelakaan pesawat Air Asia bernomor KJ8501 yang dilakukan oleh Badan SAR Nasional atau Basarnas. Pelaksanaan misi evakuasi yang dilakukan Basarnas bermakna penting dan fenomenal bagi kehidupan berbangsa dan eksistensi persatuan serta kesatuan NKRI. Penunaian tugas Basarnas dilakukan demi membela kepentingan publik ditempatkan sebagai kepentingan yang lebih prioritas daripada kepentingan pribadi, keluarga, dan golongan. Aktualisasi kemampuan bela negara melalui kesinambungan integritas dan kinerja organisasi pelayanan publik dalam kerangka kerja nilai-nilai dasar bela negara. Kondisi ideal ketahanan nasional. Astagrata dalam wawasan Nusantara terdiri dari Trigatra yang cenderung bersifat statis dan Pancagatra yang sifatnya dinamis. Terdapat hubungan yang timbal balik di antara keduanya, sehingga didapati kondisi ideal ketahanan nasional pada elemen Pancagatra sebagai berikut. Gatra ideologi.
nasional di bidang ideologi adalah kondisi mental bangsa Indonesia yang berlandaskan keyakinan akan kebenaran ideologi Pancasila yang mengandung kemampuan untuk menggalang dan memelihara persatuan dan kesatuan nasional dan kemampuan untuk menangkal penetrasi ideologi asing serta nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Gatra politik. Ketahanan nasional di bidang politik adalah kondisi kehidupan politik bangsa yang berlandaskan demokrasi, politik berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas politik yang sehat dan dinamis serta kemampuan menerapkan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Gatra ekonomi. Ketahanan nasional di bidang ekonomi adalah kondisi kehidupan perekonomian bangsa yang berlandaskan demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis serta kemampuan menciptakan kemandirian ekonomi nasional dengan daya saing yang tinggi dan mewujudkan kemakmuran rakyat yang adil dan merata. Gatra sosial budaya. Ketahanan nasional bidang sosial budaya adalah kondisi kehidupan sosial budaya bangsa yang dijiwai kepribadian nasional berdasarkan Pancasila yang mengandung kemampuan membentuk dan mengembangkan kehidupan sosial budaya manusia dan masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, rukun, bersatu, cinta tanah air, berkualitas, maju dan sejahtera dalam kehidupan serba selaras, serasi dan seimbang serta kemampuan menangkal penetrasi budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya nasional. Gatra pertahanan keamanan. Ketahanan nasional di bidang hankam adalah kondisi daya tangkal bangsa Indonesia yang dilandasi kesadaran bela negara seluruh rakyat yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas pertahanan keamanan negara yang dinamis, mengamankan pembangunan dan hasil-hasilnya serta kemampuan mempertahankan kedaulatan negara dan menangkal segala bentuk ancaman. Aktualisasi kemampuan awal bela negara. Pasal 9 ayat 2 huruf D Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 juga menegaskan bahwa keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara diselenggarakan antara melalui pengabdian sesuai dengan profesi. Hal ini menunjukkan kesadaran bangsa Indonesia bahwa ancaman, gangguan, hambatan, tantangan tidak hanya muncul dalam bidang pertahanan, keamanan, dan wilayah saja, namun akan muncul dari segenap bidang kehidupan nasional mencakup hubungan internasional, kependudukan, sumber daya dan lingkungan, ideologi, hukum, ekonomi, sosial, budaya, hingga iptek. Berbagai ancaman, gangguan, hambatan, tantangan dari berbagai bidang kehidupan nasional tersebut tidak bisa dihadapi dengan pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran, dan pengabdian prajurit TNI semata. Akan tetapi diperlukan kesadaran seluruh bangsa Indonesia untuk mengabdi sesuai dengan profesinya masing-masing secara selaras, mantap, sistematis, terstruktur, terstandarisasi, dan masif. Kesiapan tiap warga negara secara psikis maupun secara fisik merupakan kemampuan awal bela negara warga tersebut. Tidak hanya aksi fisik di lingkungan masing-masing sesuai dengan profesi dan kemampuannya, namun juga jati diri, sikap perilaku, dan pengetahuannya atas dasar cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, kesetiaan kepada Pancasila, serta kerelaan untuk berkorban demi bangsa dan negara. Integritas dan kinerja organisasi pelayanan publik. Dalam konteks pelayanan publik, integritas organisasi pelayanan publik akan meningkatkan kepercayaan publik, sementara berada etika, kompetensi, akuntabilitas, dan tentunya transparansi yang menjadi pembangun integritas juga akan meningkatkan kepuasan publik. Resultan kepercayaan dan kepuasan publik selanjutnya menjadi indikator penting bagi kinerja organisasi. Namun demikian, jika kinerja tersebut tidak lahir dari pemahaman serta
aktualisasi wawasan kebangsaan dan nilai-nilai dasar bela negara, maka kinerja organisasi justru dapat menjadi kontraproduktif karena terdeviasi dari amanah negara dan rakyat yang harus diemban oleh ASN. Jadi kesimpulannya adalah sasaran bela negara adalah terbangunnya rasa cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, kesetiaan kepada ideologi Pancasila, kerelaan berkorban demi bangsa dan negara. Terbangunnya rasa cinta tanah air membuat bangsa Indonesia mengetahui apa saja dalam sektor-sektor kehidupan berbangsa dan bernegara yang dicintainya, sekaligus rasa peduli mewaspadai jika ada ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang mengganggu hal yang dicintai tersebut. Manajemen perubahan sebagai perjalanan dari kondisi saat ini secara bertahap dan sistematis menuju kondisi yang diinginkan di masa depan juga dapat diterjemahkan sebagai perjalanan dari permasalahan dalam berbagai aspek kehidupan di tanah air menuju kondisi yang ideal yang digariskan oleh ketahanan nasional di segenap gatra untuk menghantarkan kepada terwujudnya visi pembangunan manusia seutuhnya berdasarkan Pancasila. Saudara, yang paling akhir adalah tugas peserta. Yang pertama, jelaskan konsep bela negara dalam kepemimpinan Pancasila. Kedua, jelaskan bahwa program atau kegiatan di instansi saudara telah dijiwai nilai-nilai dasar bela negara. Misalnya dalam perencanaan sampai dengan implementasi kegiatan. Tentu dalam perencanaan Anda membuat rencana kerja dan anggaran atau RKA yang nantinya apabila disetujui akan terbit yang namanya DPA atau dokumen pelaksanaan anggaran. Sudahkah mengacu untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara? Pertanyaan ketiga, sebagai seorang administrator, sudahkah nilai kepemimpinan Pancasila Anda terapkan dalam memimpin bawahan Anda? Saya ulang pertanyaan ketiga, sebagai seorang administrator, sudahkah nilai kepemimpinan Pancasila Anda terapkan dalam memimpin bawahan Anda? Jelaskan dan berikan contohnya dalam kegiatan Anda sehari-hari. Nah, dari ketiga pertanyaan tersebut, jawaban diketik dan dikirim dalam format PDF ke email saya bjmsuhartono@gmail.com. Saudara, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat bagi saudara-saudara peserta pelatihan kepemimpinan administrator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bekerja, tetap semangat.